Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering banget kita anggap remeh. Padahal fenomenanya ada di mana-mana. Sesuatu yang tak kasat mata tapi punya kekuatan luar biasa. Coba bayangin, kekuatan yang sama yang bikin rambut kalian tiba-tiba berdiri, itu juga yang memicu badai petir yang super dahsyat, dan bahkan yang bikin printer di kantor kalian bisa nyetak dokumen. Yap, tebakan kalian bener banget. Kita bakal ngomongin tentang keajaiban sehari-hari dari listrik statis. Coba deh kalian ingat-ingat lagi zaman kecil dulu. Pernah nggak sih kalian iseng gosok-gosokin balon ke rambut sampai berantakan, terus waktu balonnya ditempelin ke dinding, kok bisa nempel gitu aja? Atau mungkin trik klasik pakai penggaris plastik. Kalian gosok menggarisnya ke rambut, terus dideketin ke potongan kertas kecil-kecil, tiba-tiba kertasnya pada loncat dan nempel ke penggaris. Seolah-olah penggaris itu punya gravitasinya sendiri. Seru banget kan? Trik sulap masa kecil ini sebenarnya adalah pintu gerbang pertama kita buat kenalan sama salah satu gaya paling mendasar di alam semesta. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik trik itu? Nah, disinilah sains mulai bermain. Secara ilmiah, fenomena tadi kita sebut sebagai listrik statis. Kalau dijabarkan, listrik statis itu adalah gejala kelistrikan yang terjadi pada benda-benda yang lagi diam. Ingat ya, kata kuncinya di sini adalah statis, yang artinya, ya diam, nggak mengalir. Jadi beda banget nih sama listrik yang ngalir di kabel rumah kalian. Muatan listrik statis ini tuh nggak pergi kemana-mana. Mereka cuma numpuk dan nongkrong sementara di permukaan suatu benda. Ya kayak di balon atau penggaris plastik tadi itu. Terus, dari mana asalnya muatan yang nongkrong tadi? Gini, rahasia di balik keajaiban ini sebenarnya adalah sebuah transaksi, tapi di level yang super-duper kecil dan pastinya nggak kelihatan sama mata kita. Bayangin aja ada sebuah pasar mikro, di mana mata uang yang dipakai buat transaksi itu namanya elektron. Elektron ini partikel super kecil yang ngorbitin atom. Nah, benda-benda di sekitar kita ini, tanpa kalian sadari, lagi sibuk tawar-menawar dan tukar-menukarkan elektron setiap kali mereka bersentuhan erat. Biar lebih kebayang, kita bedah prosesnya satu-satu ya. Pertama, ada yang namanya gesekan. Waktu kalian semangat banget gosokin penggaris ke rambut, kalian itu sebenarnya lagi maksa kedua permukaan itu buat bergesekan secara intens. Nah, gesekan ini memicu langkah kedua, yaitu perpindahan elektron. Elektron-elektron ini beneran pindah loh, mereka melompat dari satu benda ke benda yang lain. Dan terakhir, langkah ketiga, karena ada yang pindah, muncullah ketidakseimbangan yang nyiptain tarikan tak kasat mata. Tarikan inilah yang narik potongan kertas tadi buat loncat ke penggaris. Bener-bener proses sebab akibat yang rapi banget kan? Oke, jadi bagian paling pentingnya adalah, apa yang terjadi setelah transaksi elektron tadi selesai? Gara-gara ada yang pindah, sekarang kita punya dua kubu, si kaya elektron dan si miskin elektron. Benda yang kehilangan atau kekurangan elektron, dia bakal berubah status, jadi bermuatan positif. Sebaliknya, benda yang berhasil merampas dan sekarang kelebihan elektron, dia jadi bermuatan negatif. Jadi, balik ke contoh tadi, penggaris plastik kalian itu habis mencuri elektron dari rambut kalian, makanya dia jadi negatif. Sedangkan rambut kalian yang kehilangan elektron, ya jadi positif deh. Nah, dari sini berlakulah aturan main alam semesta. Benda-benda yang tiba-tiba punya muatan ini nggak bisa dong cuma diam aja, mereka pasti bereaksi. Dan aturannya gampang banget buat diingat. Aturan pertama, yang berbeda justru saling tarik-menarik. Muatan positif itu ibaratnya bakal selalu nyari-nyari muatan negatif. Aturan kedua, yang sejenis malah bakal tolak-menolak. Positif bakal ngejauh dari positif, negatif juga ogah deket-deket sama negatif. Makanya, rambut kalian bisa berdiri mekrok setelah digosok. Karena setiap helai rambut kalian sekarang punya muatan positif yang sama. Jadi mereka berusaha saling menjauh satu sama lain. Lucu ya? Fenomena tarik dan tolak ini tuh sebenarnya udah diamati selama berabad-abad loh. Tapi, butuh seorang yang benar-benar jenius buat memecahkan kodenya. Coba kita flashback dikit ke abad ke-18. Kenalan nih sama fisikawan asal Perancis, namanya Charles Augustin de Coulomb. Orang ini keren banget. Dia nggak cuma sekedar ngeliat balon nempel di dinding terus bilang, wah keren, nggak gitu. Dia benar-benar penasaran, seberapa kuat sih nempelnya? Dia pengen bisa menghitung kekuatan dari tarikan yang nggak kelihatan ini. Dan, wow, brilian banget. Coulomb akhirnya berhasil merumuskan aturan fundamental dari interaksi ini. Aturan ini sekarang kita kenal sebagai hukum Coulomb. Bunyinya gini, hasil kali dua muatan listrik berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya, oke. Kalimat barusan mungkin kedengarannya lumayan ribet ya di telinga ya. Tapi intinya, ini adalah aturan universal. Ini hukum alam yang ngatur semuanya. Dari partikel atom yang ukurannya sekecil debu aja nggak ada, sampai awan badai raksasa di langit sana. Semuanya tunduk sama hukum ini. Sebagai fisikawan sejati, pastinya Coulomb menerjemahkan interaksi alam tadi ke dalam bahasa matematika yang elegan. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat.
Jangan panik dulu. Kita nggak lagi mau ujian matematika kok. Tapi rumus ini tuh penting banget buat dibahas. Soalnya, ini jadi bukti otentik kalau keajaiban penggaris dan kertas tadi itu bukan sihir. Itu sesuatu yang bisa diukur, bisa diprediksi, dan yang paling keren, pada akhirnya bisa kita manfaatin. Biar nggak pusing, yuk kita terjemahin rumusnya ke logika sehari-hari aja. Intinya cuma ada dua faktor utama yang nentuin seberapa kuat tarikan atau tolakan ini. Pertama, besar muatannya. Gampangnya, makin banyak elektron yang pindah, makin besar muatannya. Dan otomatis, makin kuat juga tarikannya. Faktor kedua, jarak. Makin dekat si penggaris ke potongan kertas, ya makin kuat juga tarikannya. Makanya kertasnya nggak bakal mau loncat kalau penggarisnya kalian taruh kejauhan. Masuk akal banget kan? Oke, sekarang kita zoom out sebentar. Dari tadi kan kita ngomongin penggaris plastik, kertas, balon, hal-hal yang ukurannya kecil. Tapi alam semesta ini kan nggak cuma main di skala kecil. Percaya nggak percaya, prinsip fisika yang persis sama, pertukaran elektron yang sama persis, dan hukum Coulomb yang bikin rambut kalian berdiri tadi, itu juga yang jadi dalang di balik salah satu pertunjukan alam paling menakjubkan sekaligus menakutkan di bumi. Yep, sambaran petir. Kilat yang nyambar-nyambar di langit itu sebenarnya cuma pelepasan listrik statis dalam skala yang super raksasa. Itu terjadi waktu awan-awan di atas sana saling bergesekan dan melepaskan jutaan volt muatan ke bumi. Ngerinya dapat, indahnya juga dapat. Tapi manusia itu emang pinter. Kita nggak cuma bisa kagum doang lihat petir. Kita ambil prinsip dasar listrik statis ini, terus kita pakai buat bikin tinta nempel ke kertas di mesin fotokopi dan printer laser. Kita bahkan pakai teknologi pengendap debu elektrostatik buat ngebersihin asap polusi dari pabrik. Bayangin, dari sekedar trik balon, sekarang bisa ngebersihin udara yang kita hirup. Keren banget kan? Dari eksperimen-eksperimen awalnya si Coulomb, inilah fisika modern mulai terbentuk. Pemahaman kita makin berkembang. Para ilmuwan mulai sadar kalau benda yang punya muatan itu bikin yang namanya medan listrik. Semacam area tak kasat mata di sekitar benda itu, di mana tarikan atau tolakannya masih kerasa. Terus ada juga energi potensial listrik, yaitu energi yang tersimpan gara-gara posisi si muatan-muatan itu. Istilah-istilah ini emang kedengarannya canggih banget ala anak fisika. Tapi ingat aja, semuanya balik lagi ke ide sederhana tentang elektron-elektron kecil yang lagi pindah rumah. Tapi tunggu dulu deh. Dari tadi kita bahas listrik. Terus kalian sekarang lagi nontonin ulasan ini pakai HP atau laptop kan? Layar kalian bisa nyala itu karena listrik juga. Pertanyaannya, terus apa bedanya listrik statis yang dari tadi kita obrolin sama listrik yang lagi ngehidupin perangkat kalian sekarang ini? Nah, ini penting banget nih buat dilurusin, biar kita nggak kebalik-balik. Mari kita tarik garis tegasnya. Di satu sisi kita punya listrik statis yang udah panjang lebar kita bedah. Sifatnya itu diem, nongkrong doang, nggak ngalir. Contohnya ya kayak di balon dan penggaris tadi, di mana energinya cuma numpuk sementara, bereaksi, terus ya udah hilang. Nah, di sisi yang satu lagi kita punya listrik dinamis. Ini dia listrik yang ada di kabel rumah kalian, sifatnya ngalir, terus bergerak kayak arus sungai, ngasih energi yang nggak putus-putus. Yang satu sukanya berdiam diri di permukaan, yang satunya lagi hobi lari-lari di dalam kabel. Kelihatan kan bedanya? Wah, nggak kerasa, kita udah bahas banyak banget ya. Yuk kita rekap sebentar. Semuanya bermula dari gesekan sederhana sehari-hari. Gesekan ini bikin elektron pindah tempat, nyiptain ketidakseimbangan di mana ada benda yang kelebihan elektron, ada yang kekurangan. Terus karena mereka beda muatan, mereka bakal tarik-menarik layaknya magnet, sesuai dengan hitung-hitungan cantiknya hukum Coulomb. Dan yang paling mind-blowing, pemahaman sesederhana ini ternyata udah berevolusi. Dari cuma buat pamer trik sulap, pakai balon, sampai bisa jelasin petir dan ngebantu kita nyiptain teknologi canggih masa kini. Bener-bener perjalanan yang luar biasa ya. Dari sepotong penggaris plastik biasa sampai ke sambaran petir di langit. Tapi sebelum kita selesai, saya mau ngajak kalian mikir satu hal nih. Kalau transaksi elektron itu terjadi tiap kali ada gesekan, dan kalau sebuah balon kecil aja bisa memanipulasi elektron sampai bisa melawan gravitasi dan nempel di dinding, lalu petir aja bisa membelah langit malam, coba kalian pikir-pikir lagi. Medan listrik tak kasat mata macam apa lagi yang sebenarnya lagi kalian sentuh, kalian lewati, dan ada di sekeliling kalian detik ini juga, tanpa kalian sadari. Bikin penasaran kan? Tetaplah jeli mengamati sekitar kalian, dan pastinya, terima kasih banyak udah ngulik bareng saya hari ini.